Baik teman-teman, pada kali ini kita akan membahas tentang materi limit, khususnya limit fungsi aljabar. Pertama, kita harus mengetahui dulu definisi dari limit. Limit berasal dari bahasa Inggris, berarti mendekati atau hampir. Sesuai dengan kata mendekati, jika dikatakan bahwa X mendekati 2, artinya X itu hanya mendekati 2, tetapi tidak pernah bernilai 2. Bentuk umum dari limit dapat kita baca dengan cara limit X mendekati A, fungsi fx sama dengan L. Misalkan fungsi fx memiliki nilai limit untuk X mendekati A, nilai limitnya dapat ditemukan dengan cara yang pertama ada metode substitusi. Metode ini dilakukan dengan memasukkan nilai secara langsung ke dalam fungsi fx. Langsung aja ke contoh soalnya. Limit X mendekati 2x plus 4. Jadi masukin aja nih, kan limit kan X nya mendekati 2. Nah jadi masukin aja 2 ini ke sini secara langsung ya. Nah jadi 2 kali 2 plus 4, 2 kali 2 4, 4 tambah 4 jadi 8. Nah ini hasilnya untuk metode substitusi. Baik, selanjutnya ada metode pemfaktoran. Metode pemfaktoran ini digunakan apabila pada metode sebelumnya, yakni metode substitusi, kita menemui hasil di mana seperti 0 tak terhingga, 0/0 dan seterusnya. Maka kita bisa menggunakan metode pemfaktoran setelah metode substitusi. Langsung aja kita ke contoh. Limit X mendekati 2, X2 min 4 per X min 2 sama dengan 2, maka 2 min 4, 2 min 2 hasilnya 0/0. Nah seperti di contoh, karena hasilnya 0/0, maka metode substitusi ini, dengan menggunakan metode substitusi itu tidak bisa diselesaikan soalnya, makanya kita harus menggunakan metode pemfaktoran. Seperti ini contohnya. Maka X2 min 4 per X min 2 ini limit ya, ini limit X mendekati 2 sama dengan X plus 2 X min 2 X min 2 tutup kurung sama dengan karena ini kan X nya mendekati 2, jadi 2 ini masukin ke sini, ini masukin ke sini, jadi ini bisa dicoret, ini bisa dicoret, dan yang karena X mendekati 2 ini tinggal masukin, jadi 2 tambah 2 sama dengan 4. Nah ini hasilnya. Baik, selanjutnya ada metode mengalihkan dengan faktor sekawan. Biasanya metode ini digunakan apabila fungsinya berbentuk akar. Langsung aja ke contohnya. Contoh limit X mendekati 2, 4 min X pangkat 2 per 3 min akar X pangkat 2 plus 5. Langsung aja. Ini kan 3 min ya, maka kita bisa tuliskan di sini 3 plus X pangkat 2 plus 5 per 3 plus X pangkat 2 plus 5. Nah langsung saja selanjutnya limit X mendekati 2, 4 min X pangkat 2 3 plus X2 plus 5 per, nah ini 3 dikali 3 jadi 9 min X pangkat 2 plus 5. Lanjut, limit X mendekati 2
4 min X pangkat 2 3 plus X pangkat 2 plus 5 sama dengan, nah ini 9 dikurang min kan, min kali plus jadi kurang, 9 dikurang 5 jadi 4, min pangkat 2 ini bisa dicoret, maka hasilnya limit X mendekati 2 sama dengan 3 plus X pangkat 2 plus 5 sama dengan 3 ditambah, nah ini kan limitnya mendekati 2, maka kita masukkan di sini ini 2 dikali 2 4 ditambah 5 9, akar dari 9 adalah 3, jadi plus 3 plus 3 6, maka hasilnya adalah 6. Saya akan menjelaskan tentang kesinambungan. Ada beberapa syarat untuk suatu fungsi dapat dikatakan sinambung. Jadi bisa saja dengan fungsi matematis yang sama, itu tergantung nilai X-nya. Ada saatnya nilai X itu membuat fungsinya sinambung, dan ada saatnya nilai X-nya itu membuat asinambung, tergantung dari nilai X-nya. Sebuah fungsi f(x) dikatakan sinambung pada X sama dengan A jika yang pertama yaitu nilai dari fungsi A ketika f(x) itu X sama dengan A, maka fa terdefinisi. Yang kedua yaitu limit f(x) di mana X mendekati A itu juga harus terdefinisi, jadi tidak 0/0 atau bukan nilai tak hingga. Yang ketiga yaitu limit f(x) X mendekati A itu sama dengan fa. Dikatakan asinambung ketika misalnya nilainya itu positif tak terhingga atau negatif tak hingga. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama yaitu fungsi f(x) sama dengan 9 per x minus 3 kuadrat. Kita langsung tahu bahwa ini nilainya bisa positif tak hingga. Ketika 9/0 berarti 9/0 terjadi ketika nilai x itu mendekati 3 atau sama dengan 3. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa X sama dengan 3 itu f(x) 9/0 atau tak hingga. Jika digambarkan kurvanya akan berbentuk seperti ini. Ketika f(x) itu 9 per x minus 3 kuadrat, maka kita bisa simpulin nilai x-nya. Jika di bawah 3 kurvanya seperti ini. Sedangkan jika x-nya lebih dari 3, maka gambar kurvanya akan seperti ini. Maka jika dilihat ini kurvanya terputus karena pada saat X sama dengan 3 dia tak hingga. Persamaan ini disebut asinambung. Saat fungsi dari f(x) 9 per x minus 3 kuadrat, maka ketika X tidak sama dengan 3 itu sifatnya sinambung, tapi saat X sama dengan 3 itu asinambung. Saat X sama dengan 3 nilai fungsinya adalah tak hingga. Jadi intinya suatu fungsi ketika nilainya tak hingga itu disebut asinambung. Kita ke contoh soal lainnya yaitu fungsi f(x) sama dengan 3x. Berarti ini sudah jelas bahwa ini asinambung x sama dengan 0. Jika disimulasikan x-nya itu dari minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, maka hasilnya itu akan minus 1, minus 1,5, minus 3. Nah di sini itu tak hingga 3, 1,5, dan 1. Maka hasilnya itu tak hingga yang ini. Maka akan berbentuk kurvanya yang seperti ini. Jadi kurvanya akan menghadap seperti ini. Dan kurvanya itu terpisah, dan pada saat ini nilainya tak hingga. Penerapan limit dalam ekonomi dan bisnis. Penerapan konsep limit dalam ekonomi dan bisnis memiliki tipe fungsi diskrit. Hal ini karena alasan praktis dan mudah dipahami. Contoh soalnya, misalkan pemerintah menetapkan sistem pajak pendapatan progresif dengan ketentuan sebagai berikut.
Pendapatan di bawah 2 juta per tahun akan dikenakan pajak 10% dari pendapatan tersebut. Pendapatan di antara 2 sampai 5 juta per tahun itu akan dikenakan pajak 15%. Dan pendapatan melebihi 5 juta per tahun itu akan dikenakan pajak 25% dari pendapatan tersebut. Apabila melambangkan pendapatan sebagai X dan jumlah pajak sebagai Y, maka fungsi pendapatannya dapat ditulis sebagai berikut, di mana fungsi ini disebut dengan fungsi tangga, di mana fx ini terdapat 3 fungsi. 0,1x itu untuk pendapatan di antara 0 sampai 2 juta. 0,15x itu untuk pendapatan di antara 2 sampai 5 juta. 0,25x itu untuk pendapatan yang melebihi 5 juta. Kemudian kita analisa dengan mengilustrasikannya menggunakan kurva, di mana X ini dalam bentukan juta, dalam artian ini adalah pendapatan, dan Y itu adalah jumlah pajak yang harus dibayar dalam bentuk juta. Nah, ini kurva untuk 0 sampai 2 juta dari fungsi 0,1x. Nah, dan ini untuk pendapatan di antara 2 sampai 5 juta dari fungsi 0,15. Dan ini untuk pendapatan lebih dari 5 juta dari fungsi 0,5. Nah, ini kan dilihat ini tidak continuous ya. Karena kurva ini semisal mendekati 2 juta, kemudian melewati 2 juta ini, lompatnya ke sini. Atau tidak kontinu, atau kepotong. Setelah 5 juta ini, setelah 2 sampai 5 juta ini, itu lompat ke sini. Ini konsep limit dari kasus tersebut. Nah, dari kurva ini kita bisa mengetahui jika pendapatan kita itu 2 juta lebih, berarti terkategori 1 atau 2. Karena di sini tidak continuous, maka ada lompatan antara golongan 0 sampai 2 dengan 2 sampai 5 juta. Kalau semisalnya 2,5 juta sampai 5 juta, itu saya rasa grafiknya naik secara konstan. Kalau lebih dari 5 juta, lompatannya itu ke sini.